Leg spesialis derogat leg generalis. Hukum yang khusus harus didahulukan daripada hukum yang umum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfieta Alisri Hanif dengan NPM 2210601025 dan rekan saya Dan Maheswara Prasetyo. Saya dari Hukum Angkatan 2022 dengan NPM 2210601008. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai efektivitas penerapan pidana mati dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Ini juga berdasarkan dengan studi kasus kerusuhan di Makobrimob pada tahun 2018. Penjelasan ini untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang diampu oleh Bapak Triantono SMA. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Terorisme adalah tindak kekerasan tanpa izin dari pemerintah atau yang melanggar hukum dan peraturan angkatan bersenjata. Tindakan terorisme didefinisikan sebagai serangan brutal dan tidak masuk akal tanpa alasan yang jelas. Indonesia telah lama menghadapi ancaman terorisme yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Aksi-aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan timbul rasa ketakutan di masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah terorisme ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah yaitu dengan memperkuat undang-undang anti-terorisme dan memperkuat sistem hukum dengan hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati. Insiden penyerangan yang terjadi di Markas Komando Brimob atau Makobrimob pada tahun 2018 memperlihatkan pergeseran pola serangan teroris di Indonesia yang menyasar aparat keamanan. Para pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem pengawasan di fasilitas penjara yang menampung teroris setelah insiden Makobrimob 2018. Serta keraguan keamanan, ancaman terhadap polisi, trauma psikologis pada korban, dan kekhawatiran masyarakat akan ancaman terorisme. Diskusi mengenai relevansi hukuman mati dalam kasus terorisme serta perlunya alternatif penanganan seperti pemisahan narapidana terorisme, program deradikalisasi, dan program kerjasama internasional. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber hukum primer. Penelusuran pendekatan data yang dilakukan adalah dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, serta beberapa putusan pengadilan dan artikel yang membahas mengenai penerapan hukum pada kasus terorisme di Makobrimob tahun 2018. Lalu kita masuk lagi untuk rumusan masalah yang digunakan. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kronologi dan dampak terjadinya peristiwa penyerangan di Makobrimob pada tahun 2018. Lalu yang kedua adalah bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap para terpidana terorisme yang terlibat dalam insiden Makobrimob 2018 dalam mencegah aksi terorisme serupa di masa depan. Lalu yang ketiga, apa saja alternatif penanganan hukum terorisme selain hukuman mati yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Kemudian kita juga ada mengenai tujuan penelitian. Dalam penyusunan Project Based Learning ini, kami memiliki beberapa tujuan yang ingin disampaikan. Tujuan tersebut antara lain, yang pertama, menganalisis kronologi dan mengaji dampak dari peristiwa penyerangan di Markas Komando Brimob atau yang kita sebut Makobrimob pada tahun 2018. Yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana termasuk hukuman mati terhadap para terpidana terorisme yang terlibat dalam insiden Makobrimob 2018 dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme serupa di masa mendatang. Yang ketiga adalah
mengeksplorasi dan mengidentifikasi alternatif penanganan hukum terorisme selain hukuman mati yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, serta mengkaji peluang dan tantangan dalam implementasinya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Topik yang dibahas pada video kali ini yaitu topik pertama adalah kronologi dan dampak peristiwa penyerangan kerusuhan di Makobrimob pada Mei 2018. Topik yang kedua adalah efektivitas penerapan sanksi pidana mati bagi terpidana terorisme berdasarkan insiden Makobrimob 2018 dalam mencegah aksi terorisme serupa di masa mendatang. Lalu, topik yang ketiga adalah alternatif penanganan kasus terorisme di Indonesia, yaitu kita mengusahakan upaya efektif selain hukuman mati. Kronologi kerusuhan di rutan Makobrimob bermula pada 8 Mei 2018 ketika terjadi ketegangan antara tahanan Wawan Kurniawan dengan petugas terkait keamanan makanan titipan. Wawan yang marah kemudian berteriak memicu kemarahan tahanan lain. Menjelang sore, para tahanan berhasil menguasai Blok C. Lalu pada malam harinya juga menguasai Blok A dan Blok B. Dalam periode ini, tahanan mulai menyerang petugas, mengakibatkan beberapa petugas terluka dan tewas. Keesokan harinya, 9 Mei 2018, pihak kepolisian meningkatkan pengamanan di sekitar Makobrimob. Informasi yang beredar menyebutkan ada siaran dari dalam rutan oleh seorang tahanan teroris. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa kerusuhan dipicu pertengkaran antara tahanan dan polisi yang menyebabkan banyak petugas terluka. Setelah 36 jam beroperasi, kerusuhan akhirnya dapat diatasi pada tanggal 10 Mei pagi. Dalam insiden ini, 6 orang tewas, 5 diantaranya petugas polisi, seorang perwira, Brigjen Iwan Sarjana, juga sempat ditahan para tahanan. Usai kerusuhan, 155 tahanan teroris dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Proses hukum pun dilakukan dengan 6 terpidana terorisme yang divonis hukuman mati atas pelanggaran UU anti-terorisme. Insiden ini menyoroti perlunya penanganan yang lebih berhati-hati dan profesional terhadap tahanan berisiko yang tinggi, serta penguatan pengawasan keamanan kapasitas dan kesiapan petugas di rutan atau lapas. Vonis mati diharapkan memberi efek yang jera bagi para pelaku dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan yang sama seperti terorisme. Dampak dari sudut pandang politik, insiden ini memicu kritik terhadap penanganan ancaman terorisme dan keamanan penjara oleh pemerintah. Ada desakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan langkah-langkah keamanan serta menangani pelaku teroris di fasilitas pemasyarakatan. Tragedi ini mengingatkan perlunya strategi menyeluruh untuk memerangi terorisme, mencakup penegakan hukum, kerangka keamanan yang kuat, deradikalisasi yang efisien, dan upaya pencegahan kekerasan di masa depan. Vonis hukuman mati bagi pelaku diharapkan memberi efek jera agar tidak terulang lagi. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana mati bagi terpidana terorisme berdasarkan insiden Makobrimob 2018 dalam mencegah aksi terorisme serupa di masa depan. Pada tahun 2018, aksi terorisme di Markas Komando Korps Brigade Mobil atau Makobrimob menyebabkan beberapa terpidana terorisme yang telah terlibat dijatuhi hukuman, termasuk hukuman mati, yang memicu perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati dalam mencegah terorisme. Hukuman mati di Indonesia masih dipertahankan sebagai bentuk hukuman tertinggi dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 10 KUHP. Hukuman ini dijatuhkan untuk kejahatan berat seperti terorisme, dengan tujuan melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Meski demikian, ada keberatan terhadap hukuman mati, karena sifatnya yang irreversibel dan potensial untuk kesalahan peradilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme memungkinkan hukuman mati untuk pelaku yang melakukan tindak terorisme dengan kekerasan yang menyebabkan ketakutan dan korban massal. Hukuman mati dilihat sebagai cara untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Namun pelaksanaannya harus selektif dan segera jika vonis sudah bulat. Selain itu, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU tahun 2007,
hukuman mati kini bersifat luar biasa dan bukan sebagai hukuman utama. Dapat diterapkan dengan masa percobaan, tidak berlaku untuk anak di bawah umur, wanita hamil, dan penderita penyakit jiwa. Ada pandangan bahwa hukuman mati bisa memberikan citra kepahlawanan bagi teroris, sehingga alternatif sebagai penjara seumur hidup adalah rehabilitas mungkin yang lebih efektif dalam mengurangi radikalisme. Penerapan sanksi hukuman mati bagi terpidana kasus terorisme Makobrimob tahun 2018 menuai perdebatan berbagai efektivitasnya dalam pencegahan aksi terorisme serupa di masa mendatang. Terdapat dua sisi argumentasi yang perlu dipertimbangkan. Sisi pertama, hukuman mati dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang tegas dan dapat memberi efek jera bagi pelaku maupun simpatisan gerakan terorisme. Vonis mati bagi para teroris diyakini dapat meningkatkan bahwa negara tidak akan menoleransi aksi-aksi kekerasan dan mengancam keamanan masyarakat. Penerapan hukuman tertinggi ini diharapkan mampu mencegah pelaku potensial untuk tidak melakukan tindak serupa demi menghindari konsekuensi yang sama. Namun di sisi lain terdapat argumentasi bahwa hukuman mati justru dapat memberikan dampak kontraproduktif. Para terorisme yang sudah terpapar pada radikal dan terdoktrinisasi seringkali tidak lagi memandang kematian sebagai hal yang menakutkan. Bahkan mereka menganggap kematian sebagai bentuk kepahlawanan. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati berpotensi menjadikan mereka sebagai martir di mata simpatisan dan dapat memicu aksi balas dendam dari jaringan teroris lainnya. Selain itu, fokus pada penegakan hukuman mati saja tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan terorisme. Upaya deradikalisasi, pembinaan, dan reintegrasi para terpidana terorisme ke dalam masyarakat menjadi sangat penting. Tanpa upaya komprehensif seperti ini, hukuman mati hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan permasalahan ideologi dan radikalisme yang menjadi pemicu aksi terorisme. Oleh karena itu, efektivitas penerapan hukum mati bagi terpidana terorisme harus dibarengi dengan strategi yang holistik, meliputi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan deradikalisasi. Pemerintah perlu memperkuat program-program kontraradikalisasi, memberikan pembinaan khusus bagi narapidana terorisme, serta melakukan upaya reintegrasi kepada masyarakat bagi mereka yang telah menjalani masa hukuman. Dengan memadukan berbagai upaya tersebut, diharapkan penerapan hukuman mati tidak hanya bersifat menghalangi namun juga mencegah aksi terorisme serupa di masa depan dengan mengatasi akar permasalahan radikalisme dan teroris yang secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya ada alternatif penyelesaian. Penanganan kasus terorisme memang membutuhkan ketegasan penegakan hukum. Namun, hukuman mati sebaiknya tidak menjadi satu-satunya opsi. Ada beberapa alternatif lain yang dapat diupayakan untuk lebih efektif dalam mengatasi kasus akar permasalahan terorisme secara berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan keamanan. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan rutan atau lapas yang menampung narapidana terorisme. Ini untuk mencegah aksi-aksi kekerasan seperti kerusuhan Makobrimob yang terulang kembali di masa depan. Selanjutnya, kerjasama internasional terorisme merupakan ancaman global, sehingga kerjasama internasional sangatlah dibutuhkan. Berbagai negara dapat bertukar informasi, menggalang kekuatan, dan mengambil langkah bersama untuk memberantas kasus terorisme dari akar permasalahannya. Pencegahan penyebaran paham radikal. Upaya penting lain adalah mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat yang berpotensi melahirkan calon-calon teroris baru. Ini dapat dilakukan dengan program-program edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan kondisi kehidupan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, pembinaan narapidana terorisme. Para narapidana terorisme haruslah mendapatkan pembinaan khusus secara terpisah dari narapidana kasus yang lain. Pembinaan ini mencakup aspek mental, agama, keterampilan, hingga persiapan integrasi ke masyarakat. Tujuannya untuk membantu mereka meninggalkan paham-paham radikalisme dan dapat kembali diterima dalam masyarakat. Pengawasan dan pendampingan pasca pembebasan bagi narapidana terorisme.
yang telah menjalani hukuman perlu ada pengawasan ketat dan pendampingan pasca pembebasan. Ini untuk memastikan mereka benar-benar telah terlepas dari jeratan paham radikal dan dapat kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Alternatif berikutnya yaitu teroris di Indonesia sering ditempatkan bersama narapidana lain di lembaga pemasyarakatan. Meskipun tindakan ini dipertanyakan, terutama setelah kerusuhan di Makobrimob pada tahun 2018, kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa teroris telah dijatuhi hukuman mati, jumlah terorisme tidak menurun secara signifikan. Pada Februari 2019, terdapat 1.011 tahanan dan narapidana teroris dibandingkan dengan 541 pada Desember 2018. Penempatan narapidana teroris bersama narapidana lain sangatlah beresiko memperkuat jaringan teroris dan merekrut narapidana lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi ini, diperlukan kebijakan pemisahan narapidana dan penguatan langkah-langkah deradikalisasi dan keamanan penjara. Meskipun hukuman mati diterapkan untuk beberapa teroris, efektivitasnya di dalam mencegah terorisme masih diperdebatkan. Ada pandangan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Alternatif yang lebih manusiawi seperti penjara seumur hidup dengan konseling intensif dan pemisahan dari narapidana yang lain mungkin lebih efektif dalam mencegah radikalisasi. Pendekatan yang berfokus rehabilitasi pembalasan dianggap lebih tepat untuk mengurangi ekstremisme dan kekerasan. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulan, keamanan dan stabilitas Indonesia telah lama ditantang oleh aksi-aksi terorisme yang melibatkan kekerasan yang tidak masuk akal. Beratnya ancaman ini ditunjukkan oleh peristiwa kerusuhan Mei 2018 di Markas Komando Brigade Mobil atau Makobrimob, terutama ketika serangan tersebut menargetkan personel penegak hukum. Hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para teroris dan menghentikan mereka untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Kegunaan hukuman mati dalam memerangi terorisme masih menjadi perdebatan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan hukuman mati untuk mencegah kejahatan termasuk tindak terorisme tidak cukup. Meskipun demikian, sejumlah penelitian lain telah menemukan hubungan antara penggunaan hukuman mati dan penurunan kejahatan dengan kekerasan. Argumen ini menyoroti kerumitan masalah terorisme dan sudut pandang yang berbeda mengenai kemampuan hukuman mati sebagai alat hukum yang menangani tindak teror yang menimbulkan bahaya bagi setiap aspek masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah saran. Saran yang dapat kami berikan untuk memastikan keamanan nasional dan ketertiban umum, pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum dan peningkatan pengawasan ketat terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan petugas di dalam penjara dalam menghadapi situasi yang darurat sangatlah penting untuk mencegah terulangnya kerusuhan akibat tahanan dari terorisme. Evaluasi yang mendesak terhadap efektivitas kerusuhan akibat tahanan terorisme. Hukuman mati dalam mencegah kejahatan terorisme juga diperlukan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif, guna untuk memahami dampak nyata hukuman mati terhadap perilaku teroris. Pemisahan tahanan teroris dan narapidana lain di lembaga pemasyarakatan sangatlah penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan meminimalisir resiko radikalisasi di dalam penjara. Selain itu, program deradikalisasi dan pembinaan yang efektif bagi pelaku terorisme sangatlah penting untuk mengubah pandangan ekstremis menjadi lebih moderat dan mengurangi resiko residivisme. Mengingat terorisme adalah masalah yang global, peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi intelijen, koordinasi penegakan hukum, dan pengembangan program deradikalisasi sangat diperlukan.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme, serta memastikan keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.